Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk Hard Token. Ya, nama koinnya adalah Hard ya. Apakah masih bisa bangkit? Ini di request dari Hadi Murata. Oke, kita akan coba untuk lihat. Jadi Hard atau Hara ya. Hara, Hara token, teman-teman. Hari ini diperdagangkan di kisaran harga 0,0018 dolar. Marketnya cukup volatile kalau kita perhatikan dari chart ya. Ini ada volatilitas yang sudah terjadi pada token HART ini. Kemudian jika kita perhatikan sih dari menu di bawahnya dia bisa diperdagangkan 100% di Indodax. Jadi kita coba meluncur ke Twitter dulu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa pergerakan chartnya di Indodax. Teman-teman, ini adalah Al- Agriculture Blockchain Company. Jadi perusahaan blockchain berbasiskan dengan agriculture ya, semacam tanaman-tanaman gitu. Em, dengan memberdayakan wanita untuk mendigitalisasi kegunaan using become visible. Oke, kita akan coba lihat dari YouTube-nya. Dia punya YouTube, teman-teman. Jadi ini semacam project blockchain gitu. Bukan blockchain sih, mungkin project pertanian gitu ya, teman-teman. Tapi dia menggunakan sistem blockchain. Jadi dia ada bikin juga nih di website dari Amazon. Wow, keren sih. Website dari Amazon meliput ya semacam kegiatan-kegiatan gitu. Oke, jadi kegiatannya tidak jauh-jauh dari yang namanya tanaman, teman-teman, aktivitas pertanian. Ya bisa dibilang seperti itu. Dan nah, saya bingung nih, kegunaan dari koin ini buat apa? Ya, meskipun dia punya project nih, dia punya project mau tanam misalkan tanaman apa gitu. Punya bikin kebun apalah gitu, kebun jati kayak kebun apa kayak. Nah, dia bikin nih. Lalu kegunaan tokennya buat apa? Itu yang harus kita tahu nih. Kalau sementara sih saya sendiri belum dapat informasi soal project ini sebenarnya mau bikin apa. Dia juga tidak listing di Coin Market Cap ya. Sementara baru coin di CoinGecko aja, dan chartnya di Indodax pun juga bisa dibilang cukup volatile dengan volume yang cukup low. Apakah ditanya apakah bisa bangkit atau enggak ya, saya sendiri melihat pergerakan chartnya agak ngeri, teman-teman. Kalau ditanya bisa bangkit atau enggak, ya secara kemungkinan sepertinya kecil sih kalau buat kembali ke harga 400-an, di mana harga sekarang kan ada di kisaran 28 ya, 28 rupiah. Kalau mau balik ke 400-an menurut saya agak sulit. Pertama, pertimbangan saya adalah volumenya kecil. Kedua, dia cuma ngandalin listing di Indodax. Tentunya itu sangat-sangat minim. Yang ketiga, kalau kita masuk ke bagian Etherscan, kita bisa cek nih untuk token Hara atau Hard, siapa saja yang punya koin paling banyak. Bandar besarnya itu punya kepemilikan sekitar 114 juta koin. Ini ya, dia punya kepemilikan sekitar 95% dari total supply. Kalau bandarnya mau naikin hari ini juga, dia bisa ngepam market dengan sangat gampang. Jadi pemilik dari wallet ini sudah punya koinnya dari tahun 2018, tanggal 16 Desember. Dia udah punya koinnya. Waktu itu sekitar 119 juta koin. Dan dia terus melakukan distribusi sampai tanggal 15 Maret 2020. Terus jualan koinnya. Sampai akhirnya total supply-nya sekarang mayoritas masih dia yang pegang. Terus sisanya tersebar di beberapa wallet lainnya, teman-teman. Jadi kalau bisa balik atau enggak, bisa. Tapi teman-teman harus tahu siapa yang punya kepemilikan paling banyak ini. Dia aja yang bisa ngepam, teman-teman. Jadi kalau secara teknikal seperti itu ya. Jadi kalau kalau kita yang kecil-kecil ini whales, apa namanya, teri-teri. Jadi investor-investor retail mau ngepam koin ini nggak bisa. Karena ya whales-nya yang harus ngepam, teman-teman. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau kelihatannya sih dari wallet address ini kayaknya nggak aktif ya. Dia nggak aktif 2 tahun terakhir, nggak aktif. Jadi silakan
developernya kemana, yang mempromosikan token ini kemana. Jadi itu harus dicari tahu dulu. Kalau buat sekarang sih menurut saya agak berat ya kalau kita melihat dari ketidakaktifan daripada koin ini. Jadi itu sih kalau bisa saya sarankan, lebih baik hati-hati kalau teman-teman ada yang invest koin, pastiin teman-teman cari koin-koin yang fundamentalnya bagus. Kalau misalkan teman-teman bingung, silakan cek kolom deskripsi di video ini. Di sana aku sudah kasih referensi buat teman-teman yang mau cari koin-koin bagus untuk tahun 2023. Itu ada beberapa koin di sana, silakan teman-teman cross check kembali. Teman-teman bisa lakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk investasi, karena tidak semua koin di market itu bakalan kembali balik harganya naik ya. Nggak semuanya teman-teman, bahkan kebanyakan udah pada tidur koinnya karena tidak aktif, whales-nya tidak menggerakkan market, kemudian developernya juga nggak tahu entah kemana. Jadi itu, semoga videonya bisa bermanfaat. Jadi apakah bisa naik? Bisa, tergantung bandarnya. Kalau bandarnya mau naikin, dia bisa melakukan itu. Tapi kalau enggak, ya koinnya akan selamanya tetap di harga-harga sekarang. Mungkin kedepannya bakalan makin turun. Seiring dengan investor udah pada males nih hold koinnya, ya kan? Jadi seperti itu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.